Alhamdulillah kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Masih membahas yang tadi penasaran gimana cerita hijrahnya sahabat aku. Wah, panjang banget sebenarnya. Silahkan. Seperti kata Pak Ustadz tadi, ya pada masa itu kan lagi masih muda-mudanya Iya, ya. Masya Allah. Jadi emang nggak kepikir tuh hijrah tuh apa. Bahkan belum ngerti hijrah tuh apa. Cuman yang bukan berarti, tapi kita tuh tetap menjalani semuanya nggak neko-neko. Remaja yang nggak neko-neko. Maksudnya walaupun kita aku bekerja di dunia entertain, tapi itu hanya kerja aja. Misalkan kita nggak clubbing. Cuman ya itu memang nggak kepikiran mau pakai jilbab apalagi gitu ya. Yeah. Ngelihat orang pakai jilbab aja dulu jarang banget kan. Jarang banget. Terus cuman setiap ada untuk dekat sama Allah ya seperti bulan Ramadan inginnya selalu ada peningkatan iman pada saat itu. Tapi ya gitu karena masih muda otaknya ya cari duit, senang-senang gitu lah, ngumpul sama teman. Tapi hatinya udah menuju ke sana, itu hebatnya. Nah itu dijaga lah, Ya, dijaga ya. untuk dari perbuatan yang Allah nggak suka. Sampai akhirnya Allah tuh sayang ya dikasih lah aku musibah ya di rumah tangganya. Dalam rumah tangga aku gagal 2 kali. Pasti semua orang udah tahu lah, Iya, rame banget. Iya rame banget pada zaman itu ya. Dan disitulah mulai aku ngerasa apa yang salah nih sama diri aku. Perasaan aku jalannya nggak neko-neko. Aku tetap sholat, aku puasa, aku berzakat, aku jalanin semua perintah Allah. Dan pada saat aku pernikahan kedua aku sempat kehilangan anak aku. Anak lahir 6 bulan dan anakku meninggal. Di situ kan sempat menyalahkan Allah, ya Allah kenapa nih aku gitu. Salah apa yang aku perbuat sehingga aku dikasih lagi nih. Aku udah ngerasa bahagia, tiba-tiba kenapa direnggut lagi bahagianya aku. Aku sempat benar-benar 3 hari tuh nggak keluar kamar. Sampai ada Instagram yang salah satu followers aku bilang, Mbak Dea, Allah sayang sama Mbak Dea. Ini karena bentuk sayangnya Allah. Coba Mbak Dea berpikir apa yang belum perintah Allah yang belum Mbak Dea jalankan. Allah, aku belum menutup lah, saya belum berjilbab gitu. Langsung sadar ya, hebatnya. Iya, dan pada saat itu aku cuma punya dua hijab. Karena kan itu pun dipakai untuk kalau ada acara-acara Ramadan gitu kan. Terus pada saat itu juga di bulan Ramadan juga aku coba untuk pakai hijab. Tahun berapa tuh? Aduh, berapa tahun yang lalu? 2016. 14 ya udah lama ya. 2016 sih benar. 16 kan? 2016 aku coba pakai hijab. Masya Allah. Dan di situ aku tenang banget. Semua masalah yang aku rasain selama ini tuh kayaknya sirna gitu. Gundahnya aku tuh udah nggak ada. Lebih santai lah, lebih menikmati lah ya. Hati lebih tenang aja, kayak nggak ada masalah. Sedihnya hilang. Terus rasa takut aku waktu itu kan. Kalau sebenarnya sih setiap melihat orang pakai jilbab aku suka seneng ya lihat pakai jilbab, lebih cantik, lebih soleha, lebih terjaga. Tapi untuk memulai pakai hijab aku takut karena pertama aku takut nggak bisa menjalani itu menjadi muslimah yang baik. Kedua aku takut pekerjaan berkurang. Tapi pada saat aku pakai itu tenang dan rasa takut aku, khawatir aku semuanya sirna, hilang semua. Seperti katanya Ustadz tadi, kita udah hijrah harus berjihad. Iya, betul. Kalau aku dalam pakai berhijrah itu aku pengetahuan agamanya 0 sama sekali, nggak ngerti, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah, cuman dengar aja kalau di TV ada tausiah dengerin, tapi nggak pernah datang ke kajian. Di saat itulah Allah membimbing aku untuk ikut kajian di sanalah, bertemu dengan istri Ustaz Zaki. Tahu nggak, manusia itu nggak luput dari ujian musibah. Sama juga kita juga diuji ya, Bia, dikasih musibah. Nah akhirnya alhamdulillah, jadi dikasih musibah itu bisa jadi berkah. Iya, akhirnya aku belajar lagi, mungkin sebagai manusia, sebagai istri belum menjadi istri terbaik. Akhirnya aku sama Mbak Dea ini diketemukan dalam satu wadah. Jatuh ya dua-duanya. Iya, dua-duanya benar-benar kita memperbaiki diri dan kita udah saling klop gitu kan. Iya. Jadi sama-sama klop. Udah kita cerita, akhirnya kita belajar dan sama-sama saling dukung. Dari situ akhirnya aku lari ke dakwah, alhamdulillah belajar, ya tentunya dukungan dari suami dan Mbak Dea kembali bersama Warna, Masya Allah. Aduh, jadi ya flashback kita kayak, tapi udah sama-sama. Tapi sudah berlalu ya, dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Pemirsa, ini kayaknya 5 segmen pun kurang. Cerita. 5 segmen ya ini kurang. kalau udah bestie lah ya, namanya sahabat, udah ketemu, punya
kisah dan kasih masing-masing Kasih. yang akhirnya ya betul pada akhirnya memang Allah tidak membiarkan hambanya itu hanya sekedar beriman. Iya. Karena ketika beriman diajak oleh Allah untuk berhijrah. Ketika sudah berhijrah diajak lagi untuk berjihad. Karena tahapan-tahapan tadi yang Allah lihat tuh bukan hasilnya sebenarnya. Tapi lebih kepada bagaimana menjalani proses. Itu yang paling penting. Nah sebenarnya ketika kita sudah mampu berjihad mempertahankan apapun yang terjadi, mau masalah pribadi seberat apapun, ya rumah tangga, ya keuangan, ekonomi. Tapi kalau kita berjihad, nah sampailah kita pada titik puncak yang paling tinggi, itulah tubu ilallahi taubatan nasuha, orang-orang yang bertaubat. Itu yang paling tinggi tuh. Dan inilah impian setiap kita ketika dijemput oleh Allah dalam keadaan sudah sampai pada puncak yang paling tinggi, yaitu taubatan nasuha. Setelah beriman, berhijrah, berjihad, akhirnya taubatan nasuha. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.